Tetapi meskipun tidak semua keris Mataram ini isoterinya tidak bagus. Jadi kita lihat garapnya, material. Seorang memahari pusaka, itu dia secara tidak sadar dia juga ada energi yang masuk, ikut di pemahar. Sang pemilik akan mendapat kedudukan yang tinggi, selalu diberi petunjuk oleh Sang Pencipta dan mendapat rezeki yang berkah. Yang pertama kita lihat garapnya. Ini pijetan sogokan 2 ya. Di sini ada keruwingan. Jadi antara di sini hampir selorok ini, di sini ada terlihat. Ini berarti garap dalam. Makanya cari HB ataupun PB yang ori itu susah. Maharnya relatif mahal. Secara aura memang pada era-era itu sudah Islam. Jadi empunya pun banyak empu-empu yang menanamkan wirid-wirid doa-doa tertentu. Kita lihat pasikutannya seperti ini memang bukan punya orang sembarangan dulunya ya saudaraku ya. Sekarang setiap benda aja itu ada atom ion positif, ada ion negatif. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Ya, kali ini saya mau mereview pusaka hasil hunting minggu ini. Ya meskipun belum semuanya bisa kita review ya saudaraku ya, karena masih banyak yang kotor perlu kita cuci ya, tetapi beberapa minggu ini kita mendapat pusaka dari berbagai tangguh. Banyak yang komen di teman-teman juga sering tanya, Mas kenapa kok jarang membabar keris-keris Mataram, yang banyak keris-keris Tangguh Mojopahit, Singosari. Ya memang setiap orang punya kesenangannya sendiri-sendiri ya saudaraku ya, kemantepan masalah tangguh. Ya, pada dasarnya secara nasional memang yang paling umum, tangguh yang paling stabil itu biasanya memang tangguh-tangguh Mojopahit. Itu lebih disukai untuk orang yang lebih mengarahnya pusaka ke isoteri. Tapi untuk orang yang mengarahnya kepada seni ataupun kepada investasi biasanya lebih suka keris-keris Mataram nom-noman, Mataram, nah seperti itu. Tetapi meskipun tidak semua keris Mataram ini isoterinya tidak bagus. Jadi kita lihat garapnya, materialnya. Dan keris-keris Mataram itu juga mahal-mahal saudaraku, yang memang bagus. Secara garap, material, kemudian pasikutan kita lihat. Jadi juga kita bisa kadang-kadang bisa sampai mengidentifikasi ini garapan empu siapa, karena ada perkiraan di situ. Dari gaya garap pusakanya, bentuk dan materialnya. Dan pernah saya juga katakan bahwa pusaka Mataram ini, Mataram Sepuh ini ada 3 era kan, Mataram Senopaten, Sultan Agung, sampai Amangkurat. Yang memang bagus secara umum itu ada di Tangguh Mataram Sultan Agung. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan ada yang bagus di era Mataram Amangkurat, tetapi kan tidak semua pusakanya tertentu. Nah, jadi tetap kita lihat secara objektif pusakanya, secara material, secara garap bagaimana. Itu yang perlu dipahami untuk teman-teman, jadi biar tidak salah persepsi. Dan power di pusaka era Mataram Sultan Agung pun juga ada yang bagus. Bukan cuma dari segi garap, tetapi dari segi isoterinya pun pusaka Mataram ini ada yang bagus, yang hampir-hampir menyerupai ataupun lebih bagus daripada pusaka Majapahit, era Majapahit. Jadi tergantung empunya siapa, tergantung aura pusakanya bagaimana. Ya setiap pusaka memang memiliki energi dan filosofi. Sebenarnya di pusaka ini yang dituangkan adalah doa, saudaraku. Maka setiap seorang memahari pusaka, itu dia secara tidak sadar dia juga ada energi yang masuk, ikut di pemahar. Ada dampak yang membawa dampak, bisa positif, bisa negatif, ataupun bisa tidak berdampak, tergantung si orangnya ini tadi yang merawat pusakanya. Sekarang setiap benda aja itu ada atom ion positif, ada ion negatif. Nah, secara logisnya pun ini bisa dilogiskan. Besi itu mengandung unsur apa? Meteor itu apa unsurnya? Kalau Anda lihat secara sederhana, medan magnet, ketika medan magnetnya ada A sama B, itu pasti tarik menarik.
Ketika A sama A atau B sama B pasti tolak menolak. Itu gaib kalau orang tidak paham, tetapi ini ilmu dasar fisika ya saudaraku ya. Sama di pusaka ini bukan cuma sekedar material dan seni, tetapi berisi filosofi, doa, dan energi. Jadi setiap orang yang memiliki pusaka, tangguh ini, dapur ini memiliki energinya berbeda-beda. Dan filosofinya pun setiap beda dapur, beda pamor juga beda. Nah, itu penjelasan singkat sih, jadi untuk teman-teman ini agar memahami. Dan filosofinya itu ajaran Budi Luhung yang sangat tinggi. Energinya pun ketika kita bisa mengolah bisa menjadi energi yang positif. Macam-macam energinya pusaka ini. Nah, yang kita dapat kebetulan ini keris Mataram. Tangguhnya HB sepuh. Lah kalau sudah berbicara keris tangguh HB ataupun PB memang banyak teman-teman kesulitan. Oh itu tangguh nom-noman. HB 1 sampai HB 4 atau HB 5. HB 1 sampai HB 5 ini dikategorikan HB sepuh karena masih peralihan dari Amangkurat ke HB. Jadi keris-keris HB ini Jogja Hamengkubuwono ya saudara gue. Nanti setelah itu ada HB 6 sampai HB 11 sampai HB berapa ini sekarang itu masuk nom-noman karena sudah mendekati era-era kamardikan. Pusaka HB pun begitu. Tidak semuanya pusaka HB memang powernya jelek, tidak. Ada beberapa pusaka HB yang juga bagus. Bahkan secara garap, kalau secara garap, secara seni memang era-era itu luar biasa, bagus-bagus. Makanya keris-keris era HB, PB yang memang original itu maharnya tidak murah. Kalau ada HB ori harga cuma 1-2 juta, nah itu patut dipertanyakan saudaraku. Kita berbicara yang real. Jadi pusaka memang harus dilihat secara material, dipelajari secara garap, pasikutan. Jadi ketahuan kualitas pusakanya. Tetapi juga jangan lupa harus dirasa bahwa pusaka ini mengandung energi, rasa yang berbeda-beda, filosofi dan doa dari sang empu. Ini kita dapat dari lokasi, kondisi masih warangan lama. Kalau kita lihat warangkanya, ini gayaman ya, gayaman Solo. Cuma sepertinya bukan warangka aslinya, tapi kuno lawas. Dapatnya ya ini. Karena kalau kita lihat pusakanya ini pusaka Jogja, pusaka HB. Nah, ini kalau kita lihat di sini saudaraku, coba difokuskan saudaraku. Pusaka ini memiliki garap yang cukup istimewa, cukup luar biasa. Kalau Anda amati detail, ya nanti seperti biasa foto video dekat ada ya di belakangnya. Kenapa saya katakan garapnya bagus? Ini kita estimasikan ini pasti ini garap dalam keraton. Dan empunya empu yang mumpuni, bukan empu sembarangan, bukan sekedar HB, bukan sekedar keris Mataram Hamengkubuwono, bukan, tetapi ini garap, pusaka yang garapnya bagus. Ya, Anda biar memahami dan Anda lihat langsung. Bukan omongan saya ya, tapi Anda lihat. Yang pertama kita lihat garapnya. Ini pijetan, sogokan 2 ya. Di sini ada keruwingan. Jadi antara di sini hampir selorok ini, di sini ada terlihat seperti ngeruwing. Nah, ini geleger sapi ya, kayak geleger sapi. Jadi di tengah bilanya ini agak gemuk, kemudian di sini ada keruwingan sampai ke sini. Jadi terkesan nampak indah dan gagah pusakanya, pasikutannya. Jarang pusaka Mataram yang keruwingan seperti ini. Ini yang dimaksud garap. Jadi ada keruwingan dari tikel alis ini ke atas. Di sini juga sor-soran ini, bagian wadidang ini ya. Ini wadidang namanya ini. Ini ada keruwingan sampai ke sini. Makanya kok seperti gagah kerisnya Mas. Lah, itu yang dimaksud garap. Terus yang kedua material. Materialnya ini meteorit Prambanan. Ini ndeling kalau diwarangi lagi. Meskipun ini tidak terlalu kotor ya. Ini warangan lama, cuma masih nampak kontrasnya. Jadi seloroknya, tapian wojonya ini masih nampak ya. Jadi seloroknya agak kehijau-hijauan coklat. Tapi yang tengah ini atennya kan hitam tetap, pamornya juga nampak ndeling. Ada agyodiat di sini, ada warna putih keperakan, ada warna abu-abu. Jadi nampak sangat kontras. Dan kondisinya juga masih sangat utuh, terawat pusaka ini. Terawat turun-temurun, berarti pusaka ini memang pusaka yang terawat. Ya, yang ketiga, gonjonya wulung. Gonjo wulung ini
hitam tanpa pamor. Kenapa kok Gonjo Wulung? Biasanya keris-keris Gonjo Wulung ini termasuk keris yang disakralkan atau dibuat andalan, yang sudah pernah berjasa. Maka dari itu dibuat putrannya. Putran ini dibuat anaknya pusaka ini. Jadi secara bahasa itu Gonjo aslinya diambil, ditempa lagi, ditambahkan bahan pamor, membuat pusaka dengan dapur yang sama, pamor yang sama. Karena pusaka ini telah dianggap berjasa dan ampuh, sudah terbukti, Gonjonya biasanya diambil, ditempa, membuat putrannya, biasanya dikasihkan ke garis keturunan pemegang pusaka ini. Nah, itu pendapat satu, saudaraku. Pendapat kedua, Gonjo Wulung juga bisa menjadi sebagai persembunyian identitas. Jadi identitasnya memang sengaja disembunyikan. Karena kalau orang zaman dulu lihat pusaka itu, lihat nggak usah dibuka pusakanya, lihat dari bawah gonjonya sudah diketahui strata sosialnya. Jadi penyembunyian identitas. Nah, tapi pendapat yang pertama itu lebih kuat karena banyak keris-keris di keraton Jogja maupun Solo yang diputrani biasanya memang gonjonya wulung. Itu keris-keris yang sudah berjasa. Nah, kemudian ini garapnya istimewa, dari garap istimewa, dari material istimewa, dari kondisi pusakanya juga istimewa, sangat terawat. Anda lihat nampak gagah pusaka ini. Ukurannya standar Mataram, materialnya sangat bagus, pamornya ngintip, ya. Besinya ini pakai besi Altimur, jadi HB sepuh, HB awal. Jadi sudah bisa kita nilai, oh pusaka ini berarti garap dalam. Makanya cari HB ataupun PB yang ori itu susah, maharnya relatif mahal. Anda boleh cek ke teman-teman di Jogja. Jogja ini ngeri-ngeri, pamor biasa, dapur biasa, dapur lurus, keris HB PB ini maharnya, kita berbicara yang logis ya. Memang mahar ini relatif, tergantung, bisa orang menyebutnya murah mahal, tetapi menurut teman-teman pemula pasti oh sampai mahal mas. Nah, ini harus jadi pemahaman. Keris HB dapur lurus, HB sepuh, pasarannya biasanya di atas 4 juta rupiah. Dapur lurus, kalau dapur luluk gitu aja bisa di atas 10 juta. Pamor biasa ini, belum pamor miring. Yang pamor miring harganya puluhan sampai ratusan bahkan. Kenapa? Karena langka. Jadi teman-teman itu mengejar historinya, pusaka ini pernah dipegang siapa, KRT ataupun dipegang golongan raja siapa, kemudian ada histori di keluarga seperti apa, kemudian keindahan. Memang sangat indah ya pusakanya. Dan tidak di samping itu, secara aura memang pada era-era itu sudah Islam. Jadi empunya pun banyak empu-empu yang menanamkan wirid-wirid doa-doa tertentu secara Islam. Jadi banyak ulama-ulama memang lebih suka keris-keris Jogja, Solo. Auranya ini ibaratnya lebih mudah menyesuaikan diri dengan sang pemilik daripada keris-keris Mojopahit, Singosari yang auranya kadang-kadang terlalu besar atau yang nggak bisa mengendalikan, kadang-kadang ada dampak ya. Oke, kita bahas pusaka ini. Kita lihat dapurannya dulu. Ini Luk 13 ya. Luk 13, sogokan rangkap 2, tikel alis, jalan 1, kembang kacang, ada greneng. Dapurannya sengkelat, dapur favorit, banyak putrannya keris sengkelat. Kenapa dapur ini dapur favorit? Karena dari segi seni ini sangat indah memang keris Luk 13, angka tertinggi. Secara filosofi sudah sangat sering saya bahas. Sengkelat, beberapa literasi banyaklah yang berpendapat sengkelat, sengkele ati, perwakilan dari kaum yang ingin menenangkan hatinya. Ada yang Luk 13 angka tertinggi, memang cocok untuk para pejabat. Ya secara yang umum sengkelat memang khusus untuk golongan pemimpin, ditujukan untuk pemimpin. Yang tuahnya secara dapur, dipercaya tuah dapur sengkelat ini akan memberikan kewibawaan dan karismatik seorang pemimpin, bukan seorang yang sudah purnawirawan ya. Kalau orang yang sudah purnawirawan, dapurnya itu parung sari. Orang yang tuahnya itu adalah kewibawaan kasepuan. Kalau ini kewibawaan kepemimpinan, yang masih menjabat ataupun masih mau meniti karir, masih mau menaikkan karirnya. Di dapur sengkelat ini tuah utamanya karismatik, kewibawaan untuk memimpin.
Dan kalau kita baca pamor, ini pamornya ini termasuk pamor Wahyu Tumurun. Bulat ya, ada mengkonnya, tapi bukan mengkon isen. Ini Wahyu Tumurun. Sedangkan kalau yang di sisi set B ini nampak seperti pedaringan kebak. Di sini ada isinya, ini. Seperti wasputa tapi ada mengkonnya. Ini pedaringan kebak. Secara umum ini tergolong pamor meluma pembuatannya, dan tuahnya kalau kita lihat Wahyu Tumurun, wahyu ini adalah petunjuk, temurun ini ya turun. Wahyu Tumurun itu berarti harapan doa. Ketika kita baca dari pamornya, yang diharapkan sang pemilik pusaka ini akan selalu mendapat wahyu, mendapat kedudukan yang tinggi di masyarakat. Jadi sebagai wahyu agar menjadi pemimpin. Tuahnya itu ya wajar, dapurnya sengkelat, tuahnya juga karismatik, kewibawaan. Tua-tua berikutnya Wahyu Tumurun juga ada unsur kerejekiannya. Kemudian untuk menjadikan seorang, menambahkan spiritual kepemimpinan, ya, itu tuah utamanya dari pamor Wahyu Tumurun. Sedangkan kalau pamor daringan kebak ini full kerejekian, harapan kemakmuran. Ya, bisa jadi secara pamor, secara keseluruhan kesimpulan pusaka ini harapannya sang pemilik akan mendapat kedudukan yang tinggi, selalu diberi petunjuk oleh sang pencipta, dan mendapat rezeki yang berkah. Itu dari rangkuman kalau kita baca dari dapur dan pamor pusaka ini. Tapi yang menjadi istimewa pusaka ini di ujung, di set B-nya ini, nanti saya detailkan fotonya. Di sini membentuk junjung derajat ujung gunung. Jadi di sini seperti junjung derajat yang ujung sini, yang set B. Sedangkan yang set A biasa tidak ada. Nah, di sini ini ada. Jadi di ujung bila, di panetesnya ini. Berarti ini juga derajat, pusaka yang derajat. Kalau kita lihat pasikutannya seperti ini, memang bukan punya orang sembarangan dulunya, saudaraku ya. Pusakanya masih utuh semua, paksinya utuh, dan gonjo dan wila ini masih sangat rapat. Kenapa disebut HB? Nah, ini ada tungkaan, kemudian agak panjang. Kemudian secara material ini meteor. Pasikutannya HB. Kalau PB beda lagi. PB biasanya gonjonya ini agak tinggi. Nah, jadi perbedaannya itu, saudaraku. Pijetannya dalam, pamornya ngintip, termasuk cukup istimewa, pusaka HB yang istimewa. Nah, seperti ini Anda boleh tanyakan di teman-teman Jogja yang paham pusaka. Kalau ada pusaka HB seperti ini mahar 4 juta, 5 juta, nah, itu perlu dipertanyakan. Dan bagaimana posisinya, apa seutuh ini, atau bagaimana, atau itu kamardikan yang diproses, kan seperti itu. Jadi kita berbicara yang real. Pusaka ini pembuatannya tidak main-main, saudaraku. Dan memang secara aura ini lebih dingin, lebih enak, lebih mudah disesuaikan, menyesuaikan diri dengan pemiliknya. Tapi di sini ada harapan-harapan khusus yang memang berhubungan dengan kenaikan derajat untuk di sosial. Dan tua utamanya yaitu tadi kewibawaan, karismatik, untuk mendapat derajat kedudukan yang tinggi di masyarakat dan kerejekian. Mungkin satu pusaka ini yang kita bahas ya, saudaraku ya. Ya, kemarin sempat ada yang tanya, Mas, sampean punya keris Sabu Inten Singosari kok mahal? Wah, itu masterpiece. Jadi bisa dibedakan, saudaraku. Ini untuk pemahaman Anda. Nah, kalau Sabu Inten seperti ini juga sepuh, yang saya bahas di kelas pemula ya. Ini Tangguh Mataram Senopaten, lebih sepuh. Nah, daripada ini, daripada HB ini lebih sepuh ini. Tetapi Anda lihat pasikutannya biasa. Meskipun pamornya ini juga termasuk bagus, termasuk deling ini kalau diwarangi lagi. Deling, warangan lama. Tetapi dari bentuk seni Anda bisa membedakan. Masih jauh lebih bagus seninya keris HB. Makanya maharnya jauh lebih mahal. Karena dari bentuk seni ini lebih gagah, garapnya ada keruingan di sini. Pasikutannya, posisinya masih utuh, pamornya meteorit, deling juga. Kembang kacangnya
Jadi kita berbicara yang apa adanya saja, logis. Ini kita maharkan tidak sampai 3 juta rupiah. Ini kalau nggak salah 1,5 juta apa 2 juta ini. Di kelas pemula sudah saya bahas. Nah, makanya dalam pemaharan pusaka, kita masalah mahar juga kita pertimbangkan bagaimana yang bijak, yang masuk akal. Nah, tetapi saya pun juga biasanya tetap memaharkan juga masih yang bisa teman-teman menjangkau. Makanya teman-teman bisa nyicil kadang-kadang, meskipun ada ketentuan yang kita sepakati. Seperti itu. Jadi kita mempermudah pemaharan. Bukan sekedar memaharkan keris, tetapi harapan kita semua anak muda di Indonesia generasi ke depan ini harus punya keris, punya pusaka. Jangan sampai kita lupa akan jati diri bangsa kita. Jangan sampai kita melupakan ajaran-ajaran budi luhur bangsa kita yang sudah sangat tinggi dan sudah sangat istimewa ketika diterapkan dalam kehidupan. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas, saudaraku. Ya, ini nggak tahu nanti berjodoh ke siapa. Ini pusaka ini cukup istimewa, pusaka Jogja yang merbawani, ya, berwibawa dan mahanani. Jadi mungkin itu yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga edukasi-edukasi ini menambah wawasan dan manfaat untuk kita semua. Rahayu, rahayu, salam budaya.